Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bun. Kami pilih maaf. Mungkin selama masjid ini dibuka, diresmikan, berdiri, berjalan, baru kali ini saya bicara di depan semua bapak-bapak, bapak agama, pejabat radio dan lain sebagainya. Jadi memang saya itu serahkan semuanya dari dulu pada masyarakat setempat. Jadi pada malam hari ini kita berkumpul di sini untuk melakukan silaturahmi kepada Bapak Kepala Tiur, Madura, Pak Saidi. Terima kasih atas kehadirannya. Pada Bapak Kepala Tiur Malai atau yang mewakili Bapak-Bapaknya demikian juga. Pada Bapak Pimpinan BPT, Kandungan Bapak Suwardi, Malai Bapak Mustafa, dan semua aparat Tiur yang mungkin dulu saya sebutkan. Semua masyarakat di Bandung, baik tokoh agama, masyarakat dan lain sebagainya, dan teman-teman Bapak Ustadz Haji Suratno dari Bandar Lampung. Beliau ini adalah nanti akan menjadi pembimbing kita dalam bidang agama, karena Bapak ini, Pak Suratno ini memang berkecimpung di pendidikan agama. Beliau adalah dosen di IAIN Bandar Lampung. Beliau adalah dekan di Universitas Dharma Jaya. Beliau adalah anggota MUI di Bandar Lampung. Kegiatan beliau sehari-hari dakwah di tingkat nasional dan di YouTube juga ada. Terima kasih atas kehadirannya dari jauh-jauh dari Bandar Lampung, di mana nanti rencananya beliau yang akan ikut campur dalam menjadi pembina di masjid ini. Saya terima kasih juga kepada teman-teman Pak Isman dan Ustaz Minjem atas kehadirannya jauh-jauh dari Manggala ke sini. Jadi pada malam hari ini kita akan mengadakan penyelenggaraan susunan organisasi pengurus Masjid Abu Salam. Masjid ini didirikan tanpa rencana, tidak pernah terencana di benak saya sejak dari dahulu kala untuk membangun sebuah masjid. Jadi memang semata-mata digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran siar agama di masyarakat Gunung Katulampa. Kenapa ceritanya? Saya tiap sore duduk di rumah situ, ujungnya tuh di kebun karet, datang Pak Tiul mau jual tanah, datang Pak Selamat mau jual tanah. Saya pikir-pikir buat apa saya gitu. Terus tergerak saya beli. Setelah dibeli, dibangunlah ini. Kira-kira mulainya tahun 2005, 2006, 2007. Pada saat itu terbentuklah pengurus. Ketuanya Pak Sunan Bakri, di mana Pak Sunan Bakri akhirnya adalah Pak Imam, berlanjut sampai sekarang ini. Untuk itu, pada semua pengurus saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dalam mengelola, membina masjid ini sehingga bisa berjalan sebagaimana adanya saat ini. Ya,
kalau saya katakan ya cukup lumayan, nggak jelek, nggak buruk, bagus. Buktinya masjid bisa terawat, bisa berjalan, jemaah bisa berjalan kan, walaupun kurang banyak, mungkin masih banyak yang belum datang. Ya. Tidak apa-apa. Berhubung sudah terlalu lama kita dikelola oleh pengurus yang lama, mungkin sudah 10 tahun lebih ya, maka dirasakan diperlukan penyegaran. Tidak ada penjagaran ini, perubahan pengurus ini, karena kurangan ini, kurangan itu tidak ada. Jadi semata-mata untuk kebaikan ke depannya, untuk pengelolaan ke depannya. Sejak dulu memang masjid ini mau saya serahkan, tetapi saya merasa nanti masyarakat terbebani dengan biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mulai saat ini saya pun sudah mulai dewasa, bukan mulai tua, mulai dewasa. Jadi kita nggak tahu kapan daun kering yang tertulis nama Pak Haji Ridwan Shah itu akan gugur. Jadi untuk itu saya bersiap-siap karena usia saya juga sudah cukup lanjut, tanda-tanda sudah tampak, rambut sudah putih, gigi sudah ompong, mata sudah rabun, kaki sudah mulai hijau. Jadi tanda-tanda daun itu sudah kering di Lauhul Mahfuz di atas. Jadi niat saya itu akan saya ikrarkan malam ini. Niatnya itu menyerahkan pengelolaan masjid ini kepada masyarakat Gunung Katun. Karena masyarakat Gunung Katun ini baru ini, yang di depan, yang di belakang, secara administratif dikelola oleh 2 alat tiup. Jadi makanya kami mengundang 2 alat tiup. Mana kepala tiup yang perhatian, ya kami ikut aja gitu. Yang penting masyarakat, apakah dari tiup Malai atau Tanjungan, silakan aja mau sholat di sini, mau partisipasi di sini, boleh-boleh saja. Jadi dengan demikian saya ikrarkan menyerahkan pengelolaan masjid ini dan sekaligus tanah dan bangunannya berupa penyerahan secara wakaf. Nah, kata-kata saya ini adalah ikrar secara lisan, dan kalau bisa dibuat berita acaranya, nanti menyusul sertifikatnya itu di balik namakan, lalu kita urus ke KUA, lalu kita urus ke Depak untuk akta penyerahan Ikrah wakaf. ikraf wakafnya itu di Depak. Nah, masjid ini memerlukan pengelolaan, baik bayar listrik, ganti lampu, nyemprot rumput, bayar marbut, dan lain sebagainya. Makanya saya juga ikut mau membiayai. Caranya dengan saya serahkan juga kebun karet saya yang 1 hektar yang dulu saya beli dari Pak Mahadi di dalam depan Penyatihang dalam. Itu masih cukup muda umurnya, masih menghasilkan, masih bagus. Saat ini disadap oleh Pak Suroso dengan bagi hasil bagi 5. Jadi mulai detik ini kalau besok lusa ada uang hasil akan ditampung di tabungan untuk Masjid Babu Salam. Nah, jadi saya mewakafkan masjid ini, diikuti dengan pembiayaannya dengan mewakafkan kebun karet 1 hektar. Ya, maksudnya bukan nggak banyak itu, hasilnya nggak banyak, cuma dia sekedar tambah-tambah aja. Mudah-mudahan akan bermanfaat pengelolaannya. Nanti
nantinya itu akan dikelola oleh pengurus masjid. Tapi masyarakat berhak bertanya, berhak menanyakan, berhak bertanggung jawab gitu atas penggunaannya. Kontrol masyarakat perlu dilakukan. Jadi demikian saya sampaikan bahwa acara kita malam ini adalah penyegaran struktur organisasi Masjid Abdul Salam, di mana ada ide dari teman-teman agar menunjuk beberapa tokoh-tokoh yang sudah kita kenal. Antara lain mungkin ada yang mau menunjuk Pak Suhardi Darul atau ada siapa-siapa lainnya. Nanti setelah ini kalian bapak-bapak semuanya silakan berargumentasi, bertukar pikiran siapa yang paling tepat. Untuk selanjutnya apabila sudah terbentuk ketuanya, nah biarlah nanti antara ketua dan masyarakat membentuk usulan lagi di bawah. Karena direncanakan nanti wakilnya ada 2. Siapa kira-kira wakilnya gitu. Dan selanjutnya saya juga memberikan saran supaya dibuka tabungan di BRI. Jadi tiap uang-uang itu semuanya disimpan di bank, gitu, disimpan di bank dan dipegang kas kecilnya saja. Kas kecil misalnya ada uang 20 juta, simpan di bank 20 juta. Nanti ada tabungan 1 juta, itu dipegang 1 juta untuk bayar apa, bayar rumput, bayar listrik dengannya. Kalau mau ngambil uang nggak repot-repot, itu ada BRI link banyak kan, paling bayar 6.000, 5.000, 10.000. Begitu juga kalau ada sumbangan-sumbangan dari ponakan-ponakan dari Jakarta akan saya sampaikan ke masjid. Nanti masjid itu juga akan mengelola. Jadi listrik harus dibayar, marbut harus dibayar, gitu kan. Kalau mengundang tamu-tamu untuk ngasih ceramah dan sebagainya, untuk pengelolaan hari-hari besar agama Islam itu dilaksanakan. Jadi begitulah sambutan saya mengenai kunjungan pengurus penyegaran dan pengurus dan ikrar saya mewakafkan tanah pembangunan masjid ini dan 1 hektar kebun karet. Sedangkan batas-batas dari masjid ini di depan jalan raya, di kanan pagar, ujung pagar belakang ada jalan tapak sampai ujung sampai rumah saya ada parit. Parit terus ke depan, ada parit itu sampai ke depan sampai pintu gerbang. Itu sudah beberapa hari yang lalu ditunjukkan pada Pak Benan, Pak Mukaya, saksi-saksinya gitu. Jadi setelah ini akan saya lengkapi ikrar saya ini, wakaf ini secara tertulis. Kalau yang kebun karet bisa segera karena sertifikatnya sudah ada. Nah, selanjutnya ke depan saya juga ada rencana dengan Pak Suratno mau mendirikan pondok pesantren di rumah saya itu. Di rumah saya itu kiri kanan seluas 2 hektar sertifikat mau saya wakafkan ke yayasan pondok pesantren yang akan dibentuk dalam waktu beberapa minggu ini, di mana pengurus ketuanya adalah Pak Suratno. Saya hanya sebagai pembina, saya mewakafkan tanah itu. Tanah itu ujung sana dengan kalian 2 hektar, di tengah 2 hektar, di pinggir sini 1 hektar.
Jadi bagaimana caranya memasukkan rumah itu di tanah wakaf. Ternyata rumah itu termasuk di sertifikat yang 2 hektar. Rupanya jalan dari Allah Subhanahu wa taala sudah meluruskan rencana itu. Rumah itu sudah berada di tengah-tengah sertifikat yang 2 hektar. Jadi kami akan menghadap notaris dalam waktu yang lama lagi untuk mewakafkan tanah itu untuk buat pondok pesantren, bahkan ke depannya jadi boarding school, Islamic boarding school. Karena beliau ini akan mengelola melalui dana-dana bantuan dari Arab Saudi. Itu rencananya sekedar informasi. Mudah-mudahan rencana kami itu dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Untuk acara selanjutnya itu beberapa kali dan beberapa Ustaz Haji Ibrahim Nasruddin Muhammad kepada beliau kami persilakan. Ketersinggungan apa? Ya, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita takzimi beliau orang tua kita, Bapak Haji Mitwansyah. Beliau adalah orang tua angkat saya, Bapak sekalian, tuan-tuan sekalian, ayah angkat saya. Dalam pertemuan kami, Masya Allah, Allah berjumpakan kita dan alhamdulillah perbincangan kita tersambung, dan saya mengajak sama-sama bagaimana kita mempersiapkan kampung akhirat agar apa yang ayah dapatkan di dunia ini bisa dibawa sampai ke kampung akhirat. Alhamdulillah malam hari ini sudah terikrarkan dari lisan beliau yang mulia. Beliau mewakafkan masjid ini untuk masyarakat dan sebidang tanah 1 hektar untuk sama-sama dikelola untuk kepentingan masjid dan keumatan, insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan ayahanda kita ini diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, usianya panjang sehingga bisa terus menikmati masjid yang penuh dengan barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Tiuh, ini Pak Laili. Assalamualaikum Pak. Ini saya dengar kabar saya di Bandar Lampung bertetangga dengan Pak Ismail. Pak Ismail rupanya asli Gunung Katun ya Pak ya, Masya Allah ya. Jadi beliau menyampaikan salam ini untuk Pak Laili. Mudah-mudahan Pak Kepala Tiuh ini sehat selalu. Dan saya berseberangan, saya termasuk RT-nya beliau. Jadi beliau RT saya di sana. Jadi beliau menyampaikan salam hormat. Kapan waktunya kepingin juga silaturahim ke sini, pulang kampung pingin bareng-bareng katanya, Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Leli sehat serta keluarga sehingga terus bersama masyarakat, insya Allah. Juga Kepala Tiuh dari mana? Satunya lagi mana? Malai ya, yang satunya lagi atau yang mewakili sehat selalu, mudah-mudahan. Ketua BPT yang hadir ya,
Bapak sehat selalu. Pak siapa? Bapak Mustafa. Sehat selalu Pak Mustafa. Yang mana Pak Mustafanya? Ya, kami berdoa Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun insyaallah. Juga Bapak Ketua Masjid Babu Salam yang sudah tadi memberikan sambutannya yang terdahulu. Siapa sebelumnya? Pak Imam Ma'ruf. Ya, Pak Imam Ma'ruf yang pertama tadi terima kasih Pak untuk pengabdiannya. Tadi ayah sudah memberikan penyampaian bahwasanya penyegaran ini adalah bukan karena ada kesalahan di dalamnya, tidak. Bapak sudah menjalankan tugas dengan sangat baik. Insya Allah amanah ini akan dicatat sebagai amal kebaikan untuk Bapak beserta pengurus insya Allah ya Pak. Terima kasih banyak sekali insya Allah. Kami sampaikan terima kasih juga, salam hormat saya untuk Ketua Takmir yang baru ya, Bapak Suwardi Tarom. Sehat selalu Pak. Mudah-mudahan amanah yang baru ini bisa diemban dengan sebaik-baiknya. Tadi saya menyimpulkan dari pidato pertama yang Bapak sampaikan ini visioner, bagus sekali, rendah hati. Insya Allah kalau dijalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa menghantarkan Pak Suwardi Tarom beserta seluruh pengurus nantinya dan jamaah semuanya kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Kalau dijalankan betul-betul. Juga Bapak Imam kita ini Masya Allah, ini Pak Adnan, penyuluh kita juga Masya Allah. Ini saya mendengarkan kabar juga beliau ikhlas untuk menjadi imam kita di sini. Saya berdoa beliau terus diberikan keikhlasan, amal kebaikan yang Allah catat sehingga terus bersama-sama kita di Masjid Babu Salam yang kita cintai hari ini Insya Allah dan selamanya. Serta bapak-bapak sekalian yang ada di depan. Siapa saja yang saya perlu sebutkan ini nama-namanya? Cukup, ada lagi? Semuanya ya, bapak-bapak tokoh agama yang ada di depan, tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, mungkin pejabat-pejabat lingkungan, Bapak RT, Bapak RW, ya, seluruhnya, beserta seluruh bapak-bapak sekalian yang insyaallah hadir di sini juga. Saya menyampaikan terima kasih juga, salam saya kepada Bapak Haji Mulyadi, beliau Pak. Nah, ini sahabat saya beliau. Beliau juga orang yang sangat berperan sekali bagaimana akhirnya ayah Midwansa ini terbuka hatinya, kemudian niatnya terkabul, hajatnya terkabul sehingga terucap lisan tadi menyampaikan wakafnya. Alhamdulillah. Bareng sama sahabat saya juga ini, sehat selalu semua teman-teman semuanya, terutama warga Gunung Katun Malai dan Gunung Katun Tanjungan, semuanya yang insya Allah semuanya sama-sama mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat bahagia sekali dari awal saya datang ke sini, saya melihat masyarakatnya begitu ramah. Masyarakatnya begitu baik, masyarakatnya begitu santun. Insya Allah silaturahim kita juga akan terus terajut. Karena Ayah Midwan bareng sama saya punya rencana yang sangat besar, bagaimana kita sama-sama memajukan daerah Tulang Bawang Barat ini agar menjadi daerah percontohan yang agamis, religius dan visioner. Religiusnya bagaimana? Bismillah, nanti kita berjibaku bersama. Kami punya niatan agar ada nanti hadir di tempat kita ini pondok pesantren untuk anak-anak yang menghafal Al-Quran dan belajar kitab-kitab alim sehingga mereka nantinya menjadi ulama, menjadi dai dan daiyah, abid dan abidah, ya, hafiz dan hafizah. Dan itu tidak jauh-jauh, itu anak-anak dari bapak-bapak sekalian, cucung-cucung dari bapak-bapak sekalian. Ini yang sedang kita rencanakan, insya Allah di lahan di rumah ayah yang sebelah sana, sebelah apa? Ujung selatan atau apa? Utara ya, sebelah utara ya, sebelah utara. Beliau sudah nisbatkan tadi, insya Allah sekitar 2 hektar, insya Allah akan kita bangunkan nanti. Bismillah, mudah-mudahan pondok pesantren yang sekarang tempatnya sudah ada, mudah-mudahan nanti Allah kasih rezekinya bapak-bapak sekalian dari perjuangan kita. Allah mudahkan nanti bergerak untuk yang lainnya lagi sesuai dengan apa yang ayah harapkan ya. Kita berjuang bareng-bareng.
Nah, sebelum kita melangkah lebih banyak lagi, Bapak-bapak sekalian, saya menasihati pribadi saya juga karena akan terlibat banyak di sini. Saya menasihati diri saya pribadi dan kita semuanya. Mari kita sama-sama meluruskan niat kita. Ini masjid adalah masjid yang mulia, masjid bagaimana kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah ketika kita nanti mempunyai andil di dalamnya, maka kita boleh berpamrih kepada Allah. Ya Allah, aku pernah ikhlas ya Allah mengabdikan diriku di Masjid Babu Salam. Ya Allah, aku pernah ikhlas ya Allah berbuat walaupun sedikit di Masjid Babu Salam. Insya Allah itu akan menjadi asbab kita semuanya masuk surganya Allah. Nah, jadi diluruskan niatnya, disempurnakan amalannya. Betul tadi sampaikan sama Bapak Ketua yang baru, Bapak Takmir yang baru, ya, Bapak Suwargitarom sampaikan bahwasanya bukan apa yang kita akan dapatkan di masjid ini, tapi apa yang kita bisa berikan kepada masjid ini. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Karena harta kita ini dibagi menjadi 3. Saya juga sempat sampaikan juga kepada ayah, harta kita dibagi menjadi 3. Harta yang kita makan, sebanyak apapun yang kita makan hanya akan jadi kotoran. Sebanyak apapun itu hanya akan jadi kotoran. Harta yang kita tinggalkan sebanyak apapun itu hanya untuk bagi-bagian, hanya untuk bahkan bisa jadi rebutan. Yang pertama dimakan jadi kotoran, kedua ditinggalkan jadi rebutan terkadang. Tapi yang terbaik adalah harta yang ketiga, harta yang disedekahkan, harta yang diwakafkan, harta yang dihibahkan untuk perkara agama. Ini akan menjadi tabungan di alam akhirat. Inilah yang saya selalu sampaikan kepada ayah. Ayah, ayo, kalau ayah sayang dengan hartanya, ayah sayang dengan tanah yang ada, bagaimana ini ditabung di kampung akhirat, dititipkan. Bagaimana dititipkannya sehingga nanti bisa kita ambil di kampung akhirat adalah dengan cara diwakafkan, dihibahkan di masjid, di pondok pesantren, sehingga nanti di kampung akhirat bisa diambil lagi, masukkan ke yayasan, ke pondok pesantren, yatim piatu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini kita bisa nanti ambil. Tapi kalau ditinggalkan begitu saja, hilang menguap begitu saja. Maka Masya Allah, doa dari tuan-tuan sekalian, kita doakan sekali lagi ayahanda kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berpesan kepada kita semuanya selaku pengurus nantinya, selaku jamaah yang ada di dalamnya, kita mau belajar dengan masjid ini Bapak. Yuk kita sama-sama buka hati kita sebentar, pegang omongan saya sehingga nanti omongan ini bisa menjadi rujukan kita seumur hidup bertemu di surganya Allah. Begini, di dalam masjid ini kita bisa banyak belajar. Kalau kita belajar dari lantai ini, di bawah lantai keramik di sini sebut ya. Di bawah keramik itu ada namanya semen, ada pasir, ada tanah. Mereka tidak tampak di dalam keramik ini, tapi mereka rela dan ridho diinjak-injak bahkan tidak kelihatan. Siapa di dalam keramik ini? Pasir, semen, tanah, mungkin ada besi yang ditanam tidak kelihatan. Kemudian ada yang jadi lantai. Yang jadi lantai diinjak-injak, kadang kita buang kotoran, mereka rela saja tidak ada masalah seperti itu. Ada lagi yang namanya tembok, soko 4 ya, penegak. Mereka menopang semuanya, pagi, siang, sore, malam menopang terus-terusan, gak pernah mengeluh itu tembok-tembok itu. Ikhlas mereka. Datang agak akhiran, ada yang jadi jendela, taruhnya agak tinggian sedikit. Datang paling akhir kok taruh yang paling tengah-tengah. Tapi kalau nggak ada jendela, nggak ada ventilasi, nggak ada pintu, nggak ada ventilasi. Tapi mereka rela, walaupun mereka diikat hanya untuk pajangan saja, mereka rela dan ikhlas. Di atasnya lagi ada ini nih, apa nih? Atas ini apa namanya? Plafon. Plafon ini datang terakhir kali ditaruh paling atas. Tapi yang namanya lantai tak iri kepada plafon pun tak bangga dia ditaruh di bagian atas. Kenapa? Karena dia paham betul dengan adanya plafon ini, ruangan ini menjadi indah. Di atas plafon ada sesuatu yang tidak tampak. Itu ada soko-soko, ada reng, ada apa lagi tuh? Kaso ya, tidak kelihatan kita tampaknya.
ya, menopang agar atap ini tetap berjalan tegak, orang di bawahnya tidak kehujanan, mereka ridho dan rela walaupun tidak kelihatan. Di atas sekali itu ada namanya atap. Atap ini pemimpin, ditorok paling atas, siap kehujanan, siap kepanasan, bertanggung jawab agar siapa yang di dalamnya ini ternaungi dengan sangat nikmat. Hadir lagi kipas angin, AC nanti mungkin, ya, orang-orang yang baru tapi ditaruh di bagian atas. Tugasnya apa? Untuk menyejukkan. Tapi semuanya tidak ada yang olo-oloan, tidak ada yang dongkol-dongkolan, semuanya ikhlas dengan perannya masing-masing. Tidak kepingin tampak, tapi semuanya menjadi pemersatu. Sehingga apa? Di dalam masjid ini akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Pun sama bapak-bapak, tuan-tuan sekalian, nanti siapapun yang ditunjuk sama pengurus diri kita, siapapun, libatkanlah di dalamnya. Walau kita tak tampak, walau kita tidak kelihatan, luruskan niat kita. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk Masjid Babu Salam yang mulia ini. Ini pesan saya. Maka mengakhiri singkat nasihat untuk diri saya, karena juga saya akan terlibat di dalamnya. Tadi ayah meminta saya untuk jadi pembina di sini. Ya, insya Allah saya menerima amanah ini. Tolong juga kita sama-sama bekerja sama agar apa? Misalkan saya kan jatuhnya seperti kipas angin, ya, ngipasin, mendamaikan, ngademin, membina, seperti itu. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa bekerja sama sehingga nanti bisa membawa kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak sekalian, saya meminta doa juga kepada Bapak Kepala TIU, ya, kepada Bapak Ketua Takmir yang baru, kepada seluruh tokoh, Pak Imam, terkhusus untuk ayahanda tercinta Pak KUA kita, Masya Allah sudah hadir juga, terima kasih, ya. Saya minta doa seandainya nanti Allah takdirkan qadarullahnya, ternyata Allah mudahkan ada pondok pesantren di sini, mari kita sama-sama ajak anak-anak kita untuk belajar bersama-sama. Insya Allah nanti guru-gurunya kami datangkan sebagian dari Bandar Lampung. Kita juga akan bersinergi juga dengan teman-teman yang ada di Tulang Bawang Barat, sehingga apa potensi-potensi yang di sini bisa kita gali bersama-sama. Kita sudah persiapkan, ada yang alumni dari Pakistan, ada yang alumni dari Temboro, dari Al-Kiram, teman-teman yang sudah hafiz Quran, mereka alim, ya. Nanti teman-teman yang lain, ya, kita tidak melihat perbedaan, semuanya kita sama, kita rangkul bareng-bareng sehingga kita bisa ajarkan anak-anak kita ini kebaikan agama. Saya mohon doa restunya juga, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Allah berikan kemudahan sehingga semua rencana kita semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini nasihat dari saya pribadi, sampaikan salam saya untuk keluarga, mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi. Sementara bisa melihat di channel YouTube saya boleh, ya, di Ustadz Suratno Official, atau nanti bisa melihat di TV One Lampung atau Tegar TV Lampung atau Delta TV Lampung atau Albana TV Lampung, ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim. Kalau ada anak-anaknya yang mungkin kuliah di Dharma Jaya bisa ketemu dengan saya, atau di UIN insya Allah bisa ketemu dengan saya di UIN Raden Intan Lampung. Ini saja, sampaikan salam teman-teman sekalian untuk keluarga. Saya berdoa rizki bapak-bapak sekalian, tuan-tuan sekalian diberkahkan, dibanyakkan sama Allah, sehingga kita bisa bantu masjid ini kita muliakan dan bisa menjadi bekal mahar kita. Insya Allah semuanya warga Gunung Katun ini diberangkatkan semuanya sama Allah, dimudahkan rizkinya untuk bisa ke tanah suci Mekah dan Madinah. Mohon maaf lahir batin, dan saya tutup dengan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada Bapak Mustafa selaku Ketua DPP Gunung Katun Malaya yang telah beliau hadir, terima kasih kepada beliau apa yang disampaikan tadi. Oleh karena itu, terima kasih kepada kita semua. Karena sekarang sudah menunjukkan 29:10 menit. Itu kami mohon kebijakannya dulu kepada Bapak Ustadz Haji Suratno SPDI kiranya dapat mengimami doa kita pada malam hari ini. Semoga apa yang dilakukan selama dan niatan kita semua semoga senantiasa terjabah Allah berkala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang Maha melihat, wahai Allah yang Maha menatap, wahai Allah yang Maha mendengar, Kau saksikan malam hari ini ya Allah telah terbentuk ya Allah pengurus yang baru ya Allah di Masjid Babul Salam ini ya Allah. Kau mudahkan ya Allah kepengurusan yang baru ini mendapatkan keberkahan dari Engkau ya Allah, bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Kau terima pula ya Allah pengabdian ya Allah dari pengurus yang telah usai ya Allah. Kau jadikan amal kebaikannya ya Allah sebagai penebus nanti masuk dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau saksikan pula malam hari ini ya Allah orang tua kami, ayahanda kami ya Allah telah mengikrarkan wakafnya ya Allah dalam bentuk wakaf ya Allah untuk masjid ini ya Allah. Kau serahkan ya Allah kepada masyarakat yang ada di Gunung Katun ini ya Allah. Kau terima pula ya Allah wakaf beliau sebidang tanah 1 hektar ya Allah untuk pembiayaan ya Allah masjid dan masalah agama ya Allah. Kau terima pula ya Allah rencana beliau ya Allah wakaf 2 hektar tanah ya Allah agar Kau mudahkan nantinya Allah menjadi pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan ya Allah, menjadi tempat pengabdian masyarakat ya Allah. Dalamnya ya Allah ada pendidikan nanti di dalamnya untuk memajukan keislaman ya Allah. Kau terima seluruh pengorbanan kami malam hari ini ya Allah. Luruskanlah niat kami ya Allah, sempurnakanlah amalan kami ya Allah. Kau pandang semuanya menjadi amal kebaikan untuk kami ya Allah. Jauhkan kami dari memperkeruh keadaan ya Allah, dan izinkan kami menjadi orang-orang yang soleh yang taat ibadah kepada Engkau ya Allah. Berikanlah seluruh masyarakat sekitar Masjid Babul Salam ini ya Allah berbondong-bondong untuk memakmurkan masjid yang mulia ini ya Allah. Bukalah hati kami seluruhnya ya Allah, seluruh keluarga besar kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada diri-diri kami dan keluarga besar kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan seluruh masyarakat sekitar ya Allah untuk memakmurkan masjid-Mu ya Allah. Kau mudahkan kami ya Allah mendapatkan rezeki yang halal ya Allah agar kami bisa sampaikan pula ya Allah ke masjid yang mulia ini ya Allah. Kau jadikan semuanya Allah sebagai asbab kemudahan untuk dunia dan akhirat kami. Ya Allah, Kau berikan keikhlasan kepada kami ya Allah. Izinkan kami mampu bersumbang ya Allah di masjid yang mulia ini ya Allah. Izinkan kami ya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadikan seluruh anak-anak kami, keturunan kami ya Allah menjadi anak-anak yang hafiz dan hafizah ya Allah, yang alim dan alimah ya Allah, yang da'i dan da'iyah, yang abid dan abidah, sa'im serta sa'imah ya Allah, solih serta solehah. Kabulkanlah ya Allah, mudahkanlah asbab pertemuan kami malam hari ini ya Allah. Rabbana arhaqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.